Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Dengan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Agustina Dika Widyastuti, NIM 202111248 dari Prodi HES 3G. Di sini ada konsepsi formal substansif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad, atau pemikiran para ulama. Zuhaya S. Praja menegaskan bahwa para pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam ada tiga, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada masa awal Islam, agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan. Dengan demikian, istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Setelah melalui masa-masa perkembangan formatifnya, pada abad kedua Hijriah, istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan pembatasan, sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Menurut para fuqaha, dapat diringkas bahwa istilah fikih mengandung dua pengertian. Yang pertama, fikih adalah memelihara masalah hukum syara yang praktis atau berkaitan dengan perbuatan, yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang disimpulkan dari keduanya, apakah dipelihara beserta dalil-dalilnya atau permasalahannya saja. Yang kedua, fikih adalah kumpulan hukum syara. Umar Sulaiman menjelaskan secara rinci perbedaan antara syariat dan fikih sebagai berikut. 1. Syariat bersifat sempurna dan tidak berubah. 2. Kesamaan syariat dengan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar. 3. Syariat bersifat umum dan universal. 4. Ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkan tanpa mengenal ruang dan waktu. 5. Hukum syariat kebenarannya mutlak. Setelah tadi ada konsepsi formal substansif hukum Islam, dan ini ada konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan di muka skat, berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tradisi adalah bagian dari syariat Allah itu sendiri, artinya tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Persoalan lainnya adalah tentang sumber hukum yang merupakan persoalan polemik antara ahli ilmu tasawuf dan ahli fikih. Oleh karena itu, menurut analisis penulis, memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan dua pendekatan, sebagaimana dilakukan oleh Scratch, yakni pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial, dalam hal ini sosiologi hukum, tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping secara spesifik didekati pula dengan dua pendekatan bahasa dan maqasid syariah. Sekian ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.